Halo Mas Abi. Halo, Selamat sore. Selamat datang sore, di sore. Mampir Wedangan Warung Halaman. Wes, Oke. ini wedangan enak. Nah ini. Selamat sore teman-teman semua para wedangers. Walaupun mungkin belum ada penggemarnya, pokoknya wedangers itu. Wedangan suai ya. Wedangers itu. Oke teman-teman, kita saat ini kedatangan tamu dari jauh. Oh, jauh sekali ya. Jauh sekali, dipakai pesawat ke sini. Dari Makassar ya Mas? Dari Makassar. Oke, beliau namanya Mas Abi. Lengkapnya nanti perkenalan ya, karena kalau di FB itu agak susah ya mengejanya. Iya. Mailongi atau Maliongi. apa? Oh, Maliongi gitu. Nanti bisa cerita soal nama juga ini. Jadi Mas Abi ini dari Makassar, tepatnya Sulawesi Selatan. Tepatnya lagi saya kurang paham, walaupun kemarin sempat cerita, nanti bisa cerita dulu. Beliau ini baru fresh from the open, gimana baca? From the open ya? From the open. Dokter muda. Ya, pokoknya itulah. Dokter muda. Fresh from the open, dokter muda. Baru wisuda kemarin ini. Baru wisuda tanggal 26 kemarin. 26. Itu Rabu ya? Rabu. Dokter filsafat, S2 S3-nya filsafat, S1-nya dulu mana? Filsafat UIN Makassar. Awal dari Makassar. Jadi kebetulan kita dulu S2-nya ketemu. S2-nya bareng. S2-nya bareng. Walaupun lebih tua 1 semester kayaknya. Lebih tua 1 beliaunya. semester. Betul. Saya masuk ganjil, Masnya masuk genap ya. Ya, oke. Nah, beliau saat ini ngajar di UIN Makassar. UIN Alauddin Makassar. Alauddin ya nyebutnya. UIN Alauddin Makassar. Enggak pakai G ya, biasanya kan Makassar itu tambah G. Gitu. Alauddin. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol cerita. Kita nggak akan bicara filsafat ya. Walaupun mungkin sedikit-sedikit nyinggung, tapi ya intinya cerita kisah lah sedikit. Kok sampai Jogja juga, dari Makassar, tepatnya di mana? Mungkin risetnya soal apa? Ya macam-macam lah, kira-kira gitu nanti. Oke, teman-teman semua, kemarin kita juga ngobrol dengan Mas dosen, sekarang juga Mas dosen lagi. Karena beliaunya cuma seminggu di sini, jadi nanti mau balik Makassar, jadi kita culik bentar. Iya. Dan rela diculik. Diculik gitu ya. Oke, Mas Abi, sedikit cerita dong soal nama mungkin. Tadi ada yang sulit disebut. Oh iya. Oke. Gini. Jadi nama lengkapnya yang dikasih sama orang tua itu Muhammad Takbir Bakri sebenarnya. Bakri itu nama bapak. Oke. Cuma pas SD nggak tahu kenapa ijazah SD kepala sekolah itu nggak nulis nama belakang bapak. Akhirnya Muhammad Takbir doang. Oh gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi konon katanya kenapa takbir, karena saya lahir pada saat bapak itu sedang takbir gitu, takbiratul ihram di sholat maghrib. Oke, bukan pas Idul Fitri bukan atau Idul Fitri, takbir itu. Bukan takbiran. Ya takbir itu aja. Jadi Maliong itu sebenarnya nama kakek. Oke. Nama kakek yang tak adopsi. Kenapa saya adopsi? Alasannya sebenarnya karena kata ini punya meaning yang relatif merepresentasikan usaha saya, cerita hidup. Jadi istilah Maliong itu dalam bahasa Makassar artinya mencari. Jadi orang yang selalu mencari apa saja. Salah satunya adalah pencari ilmu. Jadi Maliongi, orang yang Maliongi ya, yang mencari, kira-kira begitu. Dia kata aktif. Kira-kira begitu. Ada filosofisnya ya namanya. Ya, ada filosofisnya dikit. Kenapa ngambil itu juga? Itu sebenarnya nama yang saya sematkan di nama belakang. Nggak sampai potong kambing loh ya. Setelah. Tapi di akta aslinya nggak ada? Aslinya nggak ada. Oke. Cuma karena saya keluar, ternyata identitas kedaerahan untuk mudah mengidentifikasi ini dari sana, dari Makassar misalnya, dengan labeling itu, dengan nama itu. Karena nama aku terlalu Islamik, terlalu Arab, Muhammad Takbir. Muhammad Takbir, ada Bakrinya,
Mailongi ya panjang gitu. Tapi Panjang. sekarang Makanya nama orang tua nggak ikut, Ah. aku ngambil nama belakang aja, nama daerah. Seandainya mungkin nama orang tua saya punya kedaerahan juga mungkin tak ambil gitu. Oke. Karena Bakri juga bahasa Arab kan. Oke. Tapi kalau di akte aslinya yang kesebut Akte kelahiran Muhammad Takbir Bakri. Di ijazah sejak SD Muhammad Takbir doang. Oh gitu. Gitu. Tapi yang ijazah terakhir ini jadinya apa? Tetap Muhammad Takbir. Oke, penyesuaian biar sesuai ya. Biar sesuai. Kemarin sempat kepikiran ngurus di pengadilan kan. Waduh, panjang. Salah repot. Desain panjang. Ini cukup. Iya. Dicantumkan di FB aja. Di FB aja. Oke. Oke, Mas Abi, ini ceritanya Makassarnya sebelah mana ini? Aku di bagian selatan ya, asli selatan. Jadi bagian selatan itu Sulawesi, kemudian di selatan itu bagian timur. Namanya Bulukumba. Specifically di Kajang ya. Oke. Kecamatan Kajang, salah satu kecamatan yang punya nilai historis yang cukup besar ya, dan cukup tua. Dianggap sebagai masih punya tradisi yang cukup apa ya? Dianggap kuno ya. Oke. Kayak gitu. Oh itu namanya apa, itu suku juga, suku Kajang gitu atau beda? Ya, ada yang menyebutnya dia sebagai suku Kajang, ada yang menyebutnya sebagai suku Konjo karena identifikasi lewat bahasanya. Konjo disebut bahasa Konjo. Kalau meskipun saya Kajang nama apa? Nama tempat aja. Tempatnya. Tapi ada yang Konjo itu nama bahasa, istilah bahasa. Oke. Ceritanya misalnya kayak orang Bone bahasa Bugis gitu kira-kira. Ini orang Kajang penutur bahasa Konjo. Tapi orang kan kenal orang Bugis. Orang Bugis. Jadi semua dari Sulawesi Selatan itu selalu disebut ya Bugis semua. Katanya kan beda itu. Makassar sendiri, Bugis sendiri beda. Ya betul. Gitu. Jadi kita punya bahasa itu relatif ada 3 ya. Ada 3 yang sebenarnya besar. Nah, saya pribadi kalau secara akademik tidak menerima bahasa Konjo itu sebagai bahasa sendiri. Panjang lah ceritanya. Nanti jadi ribet kan kalau saya jelaskan. Tapi pada intinya gitu. Dia asosiasinya untuk, karena ini konsumsinya bukan akademik ya. Jadi ya sebut aja begitu. Jadi ada di Makassar itu ada bahasa Makassar sendiri, bahasa Bugis sendiri, dan bahasa Tai. Bahasa Tai itu Luwu, Toraja dan sekitarnya. Oke, lebih ke utara itu. Lebih ke utara, betul. Oke, berarti ada 3 besar yang istilahnya beda itu ya? Ya, bahasa dari aspek kebahasaan. Oke. Nah, Mas Abi ini kan kemarin cerita kita juga disertasinya soal Kajang ini ya? Soal Kajang ya. Kalau S1-nya dulu soal apa? Soal pemikiran Islam. Saya ngambil tokoh di Makassar, dosen UIN mengangkatnya sebagai satu skripsi gitu. Jadi gagasannya yang tak potret. Jadi gagasan pemikiran Islam Kasim Matar, namanya Kasim Matar gitu. Oke, itu S1-nya. S2-nya waktu di UGM. S2-nya waktu di filsafat itu saya ngambil religious ethics-nya Emmanuel Levinas. Oke. Jadi masih nyerempet lah ya. Ini berarti agak ke barat-baratan. Agak ke barat-baratan. Kayak ke barat-baratan. Kira-kira. Dulu kemarin yang satu ke timur-timuran gitu. Jadi ini ke barat-baratan. Ya, agak ke barat-baratan. Oke. Nah, menarik karena sebenarnya untuk ukuran dokter muda itu mungkin sekarang sudah mulai banyak ya. Banyak. Nah, tapi tetap masih terbatas lah. Tetap masih terbatas. Tapi wisudawan kemarin, Mas, yang termuda itu 24 tahun. Gila kan? Beneran. Dari mana itu? Saya lupa. Maksudnya fakultasnya? Saya lupa dari mana. Kalau nggak salah ekonomi akuntansi. Oh gitu. S3-nya cuma ditempuh 2 tahun. Akuntansi UGM loh ya. Luar biasa berarti. Tapi saya curiga, saya nggak tanya lebih jauh ya. Tapi saya curiga dia salah satu program PMSDU kalau nggak salah ya nama programnya, yang yang S2 S3 itu S3. Jadi itu kan cuma berapa ya, 4 tahun apa? Ya, 4 tahun setengah, 4 tahun setengah, 5 tahun sekitar gitu. Dan itu dia mungkin udah S2 S3 lagi. Jadi satu ya? Jadi satu. Oke. Ditambah lagi mungkin dia
masuk akselerasi waktu SMP, masuk. SMA gitu ya. Jadi masuk di UGM mungkin umur 16 Iya, sekitar atau 17 mungkin gitu. sekitaran itu. Mungkin S1-nya seumuran itu, sekitar itu. 3 tahun mungkin S1, lanjut S2, S3 sekitar itu juga. Jadi 24 gila. tahun. Kalau Mas Abi sendiri berapa? 32 tahun. Itu termasuk tetap masih muda untuk ukuran dokter. Ya, mungkin calon mungkin, guru mungkin, besar mungkin. lah kira-kira. Nah, besok kalau ke Jogja lagi udah guru besar ini. Amin, amin. Amin. Artinya aku dilarang nih dekat-dekat ini ke Jogja. Oh, ya nggak dilarang. Berarti kan cepet-cepet itu berarti. Iya, boleh. Amin, amin. Lalu kan dulu katanya double matematika segala gitu. Itu di mana itu? Di Jadi Makassar? sebenarnya di Makassar. Oh, kayak gimana itu? Pendidikan S1 itu pertama kali lulus di SMA ya. Saya kebetulan di pesantren itu ngambil di pendidikan matematika Universitas Negeri Makassar. Kalau di Jogja ini kayak UNY ya. Oke. Ex-IKIP gitu. Nah, Nah, pendidikan matematika gitu. 2009 itu ngambil lagi filsafat di UIN Alauddin Makassar gitu. Nah, kayak gitu. Waktunya selisih berapa tahun? Setahun? Selisih 2 tahun. Oh, selisih 2 tahun. Sebenarnya 2 tahun lebih sebenarnya. Akhirnya yang diterusin yang dari UIN-nya. Diterusin UIN-nya dalam konteks anu loh ya. Maksudnya akademik S2, S3 ya. Betul. Tapi semuanya lulus semua kan? S1 lulus semua. matematika juga. Justru waktu saya masuk S2 sini nih di filsafat UGM itu kan ijazah S1-nya belum ada. Yang ada justru ijazah matematika. Nah, saya udah keburu daftar nih. Akhirnya saya masukkan untuk memenuhi syarat pendaftaran kan ijazah matematika. Karena keburu tutup Belum ada ijazah S1 yang filsafat. Nah, akhirnya masukkan aja yang matematika. Tapi akhirnya masuk matrikulasi tetap sama aja. Tetap ya? Matrikulasi. Kan regulasi di sini kalau nggak salah, setahu saya, seingat saya, itu semua yang ex UGM di luar UGM S1-nya matrikulasi. Itu matrikulasi. Oke, jadi sama aja. Jadi kan? sama aja, mau matematika mau apa. Oke, masukin itu aja gitu. Oke, berarti anu lah, ini berarti bergelar 4. Bergelar 4 nih. 5 sekarang. S2 juga 2. Oh iya tuh. Double mana dulu? Di Sunan Kalijaga sini. UIN. Saya setia dengan UIN gitu loh. Luar biasa. Saya baru tahu karena dulu Rumah Raja setahu saya UIN-nya itu UIN sana aja. S1, S2 juga. UIN Sunan Kalijaga. Oh, ambil apa? Pendidikan Islam. Oke. Kebetulan saya alumni pesantren yang dianggap kurang nyantri ya. Padahal 6 tahun loh di pondok. Akhirnya ngambil pendidikan Islam. Ada konsentrasi studi pesantren. Oh gitu. Lalu ambil itu. Jadi riset saya soal pesantren. Oke. Lalu beasiswa semua atau ada yang biaya sendiri? Kalau di Sunan Kalijaga itu kebetulan LPDP. Oh, yang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Kalau di UGM itu kan ongoing ya. Jadi saya dapat awalnya biaya sendiri, pas masuk dapat sponsor dari ada perusahaan biasanya kan UGM punya ada banyak lah itu tekanan lah ya. Ya lumayan juga sih mengcover. Tapi nggak semua atau bisa kalau untuk SPP mengcover semua. Oke. Ya cukup lah ya. Tapi nggak biaya hidup ya. Biaya hidup ada sedikit. Tetap ada sedikit. Lumayan. Ya, lumayan lah tetap. Karena waktunya bersamaan juga kan dengan yang. Nggak bersamaan, persis nggak bersamaan. Oh, itu nggak bersamaan. Jadi 2013 di UGM di filsafat itu, kemudian 2014 di UIN Alauddin. Oh, itu nggak barengan? Nggak barengan. Oh, nggak persis barengan. Nggak persis, cuma mungkin proses di akhirnya aja ya. Jadi selesai teori, selesai tatap muka, course-nya di UGM. Pokoknya tatap muka ya lah ya, kuliah tatap muka selesai. 2 semester tesis kan udah nggak ada perkuliahan. Saya justru kuliah lagi di Sunan Kalijaga. Gitu. Sunan Kalijaga. Setia dengan UIN gitu. Ya ini mumpung di Jogja mata pendidikan ya buat pendidikan lah. Betul. Begitu ya. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira gitu.
Dan selesai semua. Ya syukurnya begitu. Selesai. Ini luar biasa. Kalau yang S3 ini berapa tahun ini? Oh agak lama. Ini agak lama. Ini 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun 5 tahun setengah lah ya, 1 semester cuti. Oke. Tapi kan karena di samping ngajar udah mengajar Betul. di sana kan. Jadi COVID juga. COVID juga. Salah satu yang menghambat sebenarnya aturan kepegawaian ya. Bahwa pasca CPNS itu minimal 2 tahun baru bisa diberikan izin belajar. Oh gitu. Padahal waktu itu udah ngambil duluan di sini atau belum? Udah ngambil duluan. Oh, udah ambil duluan ya. Jadi tengah jalan pengen menyelesaikan ada dicegat oleh aturan itu. Oke, makanya akhirnya jadi akhirnya agak molor. Ya? Oke. Nah, di Makassar ya, itu kan terkenal mungkin gerakan aktivitas ininya lah mahasiswanya itu. Dulu juga ikut aktivisme di mana mahasiswa lah. Ya, tentu saja. Jadi apalagi namanya orang yang pernah kuliah di Makassar kemudian tidak menikmati atau tidak menyelami dunia aktivisme itu rasanya kayak gimana ya? Kayak hampa juga. Gitu ya. Aktivisme itu ya cukup kuat ya dengan Makassar. Lepas daripada segala pandangan peyoratif terhadapnya. Tapi yang mau saya bilang bahwa Makassar itu tidak seluas layar kaca TV yang sering di framing itu kira-kira begitu. Ya pas demo rusuh dan seterusnya. Atau mungkin tawurannya. Tapi itu punya implikasi besar loh. Karena kuatnya aktivisme itu mungkin menyebabkan salah satu implikasinya ya. Biaya pendidikan di Makassar itu relatif lebih murah dibandingkan tempat-tempat lain. Oke. Karena pressure yang cukup tinggi ya. Dan mungkin kesadaran akan hak-hak orang dan cara menyuarakan hak-haknya yaitu mungkin implikasinya ya Makassar itu termasuk tempat yang terbilang murah untuk biaya pendidikan dibandingkan misalnya Jogja. Oh gitu, malah lebih murah kan? Kalau biaya pendidikan murah. Oke. Biaya hidup apa gitu? Biaya hidup yang nggak murah mas. Itu yang nggak murah. Plus biaya lain-lain jadinya. Iya, plus nanti. Biaya lain-lain. Okay. Berapa kampus sih yang besar di Makassar itu yang maksudnya kelihatan lah? Kalau kampus negeri ada 3 ya, yang agak besar lah ya punya nama selevel universitas seperti juga di sini mungkin Unhas. Ex-IKIP yang lain UNM dan UIN Alauddin. UIN Alauddin Makassar itu dekat-dekat apa? Jauhan. Kalau sini kan kampus sepertinya tanggaan semua, nggak mau jauh-jauh. Nggak mau jauh-jauh mereka. Nah, saya khawatir kalau di tahun-tahun mungkin 90-an ya atau 2000-an awal tetanggaan begitu kayak di Makassar tuh bisa jadi tawuran. Saya udah mau mikir gitu kan. Masalahnya gini, UGM aja dulu level fakultas sering tawuran juga. Iya. Jadi tahun-tahun 90, 2000-an awal itu kalau ini yang biasa tawuran, micu itu kalau mahasiswa baru ospek itu betul. Sama pertandingan olahraga antar fakultas. Persis. Ya itu mesti itu. Kayak gitu juga. Jadi kayaknya udah di sini udah udah perlahan mengikis, terkikis gitu. Di sana baru mulai kira-kira mungkin begitu. Baru rame gitu ya. Dan ramai. Karena momen-momennya kayak begitu juga. Maba penerimaan mahasiswa baru begitu ada momen-momen tertentu olahraga misalnya pekan olahraga mahasiswa dan seterusnya kayak gitu-gitulah. Ya selalu ada konflik. Padahal ya lucu juga sih karena kosnya itu kadang campur ya, ada teknik, ada kehutanan apa gitu, kadang satu kos. Nanti mereka cerita kan tawuran terjadi dan mereka mungsuhan hasilnya di tawuran itu. Tapi pas balik kosan kok tadi nggak ketemu gitu. Padahal teman kos. Kayak gitu. Jadi tidak sengeri yang dibayangkan misalnya orang yang ngelihat. Lo tadi di mana? Nah, dan misalnya kayak gitu kan udah pakai helm duluan jadi ngelempar kayak seolah-olah ada kode etik gitu tawuran nggak boleh pakai alat ya atau apa gitu pakai paling jauh batu tapi pakai helm duluan kira-kira kayak gitu jadi udah aman duluan udah safety kan. Iya. Oh iya
Kalau sini memang dulu udah sangat rutin lah, tahunan gitu. Cuma saya nggak tahu sekarang mungkin sudah mulai berkurang karena biaya mahal. Yang masuk mikir ngapain saya tawuran mungkin gitu. Jadi yang masuk orang-orang yang mungkin mikir berulang kali udah dituntut cepat lalu biaya mahal, tawuran. Yang dulu murah, orang lama-lama masih banyak gitu. Persis di Makassar juga kayak gitu. Jadi kayak misalnya dulu di Unhas sering kayak gitu antar fakultas, dan momen-momennya itu penerimaan mahasiswa baru. Tapi semakin kesini Unhas semakin yang kayak gitu hilang. Kemudian beralih misalnya ke UNM di masa-masa saya itu masih tahun 2007 saya masuk kampus itu masih sering. Nah, momennya begitu, menjelang Ramadan atau pada saat Ramadan atau menjelang penerimaan mahasiswa baru, kan ada kompetisi antar ini ya, antar fakultas bikin apa gitu kan. Nah, itu kadang-kadang jadi pemicu. Tapi ya begitu aja. Itu belum tambah kalau pas demo-demo loh ya. Kalau demo-demo itu plus gitu. Kalau di Makassar kita relatif solid ya. Kalau demonstrasi, oke, kita sama-sama ya. Pokoknya kita musuh bersamanya sana tuh. Pokoknya bajunya samain dulu. Nanti kalau pas baju lain antar fakultas kadang ya tawuran lagi gitu ya. Nah, kalau ini apa namanya kembali ke Jogja ya. Kenapa dulu milih Jogja? Ya salah satu pertimbangannya ya to be honest ya, ya murah katanya toh. Kata banyak orang Jogja itu murah, kota pendidikan, dan ya lumayan kondusif lah ya untuk belajar. Karena pada saat yang bersamaan sebenarnya saya ada tawaran dari teman ke Jakarta, ke UI gitu. Saya lihat biaya apalagi namanya SPP UI lebih tinggi. Kemudian S2 UI itu kan Salemba, pusat kota ya. Nah, hitung-hitung, waduh, kita baru mau bertarung di Jakarta kan, istilahnya baru mau masuk Jakarta nih, kita nggak tahu gimana caranya hidup. Apalagi saya bukan orang yang mengandalkan orang tua, karena memang nggak, tanda kutip ya, secara ekonomi orang tua tidak punya kemampuan itu. Jadi artinya harus memperjuangkan diri sendiri dong. Nah, cara amannya ya Jogja, meskipun waktu itu kan saya bukan ya, dulu aktif di HMI. Jadi ada tawaran misalnya kalau di Jakarta kita bisa jadi pengurus besar HMI, PB, HMI misalnya. Tapi saya pikir-pikir kan tidak semua juga jadi. Nah, akhirnya dengan pertimbangan itu. Kemudian beberapa senior, kebetulan alumni pesantren saya banyak di sini, itu merekomendasikan di sini. Istilahnya sudah ada teman, ada apa yang ada teman, ada rekomendasi, termasuk misalnya salah satu alumni pesantren dari tempat kami itu, alumni IMIM, itu ada Prof. Etsar. Yang kebetulan waktu itu menjabat dekan di filsafat itu ya. Kira-kira kayak begitu. Itu juga salah satu pertimbangan. Ya. Akhirnya milih sini aja. Tapi kalau Jakarta sebenarnya potensial dalam banyak hal juga ya aslinya. Sebenarnya potensial, tergantung apalagi kita, kan? Udah nyantolnya ke PBHMI atau yang lain, misalnya ada GMNI, ada PMI. Kalau udah Jakarta itu kan jaringannya macam-macam. Dan syukur-syukur kalau dapat. Jadi pertimbangan itu ya. Karena tidak semua yang ke sana juga jadi gitu. Nggak jadi gimana? Jadi dalam pengertian dapat aksesnya gitu. Dan bisa aksesnya itu mampu mensupport studinya. Kadang mungkin nanti teralihkan betul. Dan saya merefleksi diri ya. Kayaknya saya memang lebih cocok jadi akademisi aja deh. Lebih yang tenang-tenang aja gitu, yang mikir-mikir aja gitu. HMI yang pemikir banyak. Pemikir banyak HMI, tapi Jakarta relatif mereka yang tumbuh ya. Lebih ke politik. Banyak, meskipun tidak sedikit juga ya, misalnya Sumardi Asra dan beberapa yang lain di Jakarta, di Ciputat itu di zamannya. Tapi belakangan kan intelektual HM itu hampir tidak tumbuh di Jakarta gitu.
Padahal sekarang ketua Kahminya Pak Mahfud ya. Pak Mahfud MD. Akademisi juga. Akademisi, profesor. Profesor. Nah, Iya, sebenarnya ya itu ya, mungkin soal keberuntungan juga nanti. Ya, keberuntungan dan kemampuan garis tangan ya. Mencari akses jaringan. Iya. Salah dua mungkin ya mentor sangat menentukan. Oh iya. Walaupun sebenarnya kalau dari Makassar sebenarnya banyak ya kayaknya. Banyak. Cuma kan Makassar itu tidak homogen juga. Ya. Mereka heterogen, punya faksi-faksi dan seterusnya. Ya, to be honest ya. Iya. Sama itu di banyak organisasi kayaknya ya sama gitu juga. Iya, relatif begitu juga. Mirip lah kira-kira. Makanya kalau kita dari terah yang kebetulan dari terah, tanda kutip terahnya ya, yang kurang bagus dalam garis itu, ya kadang-kadang kita tidak beruntung. Kita ke sana. Cari alternatif lain, jalan lain. Betul. Menghindari resiko yang besar. Oke. Nah, ini apa soal Jogja ya, karena nanti saya akan balik ke Makassar ngobrol soal Makassar. Tapi Jogja ini apa yang membuat mungkin berbeda? Maksudnya kalau tadi kan awalnya milih Jogja ya, tapi pada saat sudah di sini suasana nuansa apa yang kayaknya kayaknya memang asik tapi kayaknya kurang apa misalkan? Apa ya? Jogja ini bagi saya kota yang selalu dirindukan ya. Oke. Dia unik. Dan memang sepertinya, ya mungkin saya salah ya, tapi dalam hematku saya sering menggunakan kota ini sebagai kota tinggal, kota tumbuh, dan ya bisa dibilang kota menuju pensiun gitu. Jadi semuanya tenang, semuanya adem, semuanya enak gitu. Oke. Tetapi yang lain, ini mungkin saya salah, apa ya, relatif perekonomian itu terbilang lambat dan agak rendah gitu. Oke. Rendah dan agak ini ya dibandingkan misalnya Jakarta yang semuanya serba cepat dan seterusnya. Di sini sepertinya perputaran ekonomi itu agak lambat. Dan nilainya beda. Betul. Jadi kayak misalnya mengasah karir apa dan seterusnya, karir dalam pengertian mungkin yang dalam konteks karir yang economic oriented itu sepertinya bukan di Jogja. Ya. Di sini orientasinya ilmu, pendidikan, kawan, ya untuk ya mungkin kualitas hidup kali ya. Yang pengen kualitas hidupnya Jogja, kualitas hidupnya cukup baik, ya bisa ke Jogja gitu. Itu mirip-mirip Yongki kan, Yongki sempat podcast juga. Oh iya, dia betul. Cerita juga. Orang Jember kan. Orang Jember, ya teman anak itu satu angkatan. Dengan nah, kita. Kalau Yongki cerita, kalau cari uang ya Jakarta Pak Bukan, gitu. Tapi ya saya milih Jogja karena apa ya? Saya pengen belajar. Betul, persis. Pada akhirnya saya mungkin pada konteks itu saya sama. Saya pengen belajar. Makanya saya bilang tadi Jogja ini tempat jiwa-jiwa tumbuh. Tempat bertumbuh, berkawan, bertumbuh bersama. Mengasah pengetahuan, bertumbuh dalam kognisi, dalam emosi gitu. Mungkin bisa kepekaan soal berpikir kritis dalam keheningan gitu ya. Betul gitu. Karena kalau mungkin ke Jakarta sudah terlalu crowded pikirannya, mungkin terlalu banyak kepentingan yang kita merasa berpikir jernihnya sedikit tercemari. Betul. Saya pernah tinggal di Jakarta berapa lama? Sekitar 2-3 bulan ya, enggak. Ya cukup inilah ya, 2 sampai 3 bulan kayak gitu. Saya melihat rutinitas teman-teman yang bekerja itu subuh jam 4 udah berangkat gitu. Udah ngantri pagi-pagi di halte misalnya. Kemudian sampai di tempat kerja jam 8. Jadi dalam perjalanan itu sekitar 4 jam. Pulang juga begitu. Sampai misalnya ke rumah sekitar jam 8, kalau jam 4 pulang. Kemudian misalnya apalagi misalnya daerahnya di luar Jakarta ya, di Bekasi misalnya, itu makan waktu 4 jam juga. Jadi akumulasi waktu per hari di jalan itu hanya 8 jam. Maksud saya 8 jam itu akumulasi untuk perjalanan saja. Kira-kira. Perjalanan berangkat saja pulang itu 8 jam. Waduh,
saya tidak mau pengen hidup usia sepertiga usia saya itu cuma di jalan gitu. Iya. Kan payah juga kan. Iya. Ya karena ya mungkin jadi ritmenya kita akhirnya ngikut ya. Kemarin saya di Jakarta juga pada akhirnya ngikut ritme. Untungnya saya deket aja, cuma jalan kaki di tempat kerja itu sebentar. Jadi nggak merasakan kredit. Meraih kredit itu kalau jalan-jalan aja. Anehnya gitu. Tapi kan kalau sudah punya tanggungan keluarga macam-macam, ya betul. Wah, itu betul. sudah Tentu apa ya pusing. tantangannya, tanggung jawabnya semakin tinggi. Ya. Nah, kalau Jogja ini kan istilahnya cukup lama ya. Berarti berapa tahun total? Nek dihitung-hitung. Kalau hitungan totalnya 9 tahun dari 2013 per 2022. Iya. Sampai 2022. Lama itu. Istilahnya proses yang untuk apa ya? Kalau proses menyelami di Jogja ini udah lumayan cukupan lah. Cukupan. Ya, lebih dari cukup. Karena saya dari 2013 sampai 2019 itu betul-betul di Jogja. Di Jogja. Semua aktivitas di Jogja, bahkan lebaran pun di Jogja. Lebih banyak lebaran dari 6 tahun itu kayaknya 4 kali lebaran di Jogja. Itu 2019 bulan apa yang bulan 4, bulan 5 sekitar bulan 5 terakhir April ya? Mei gitu. Setelah itu 9. balik Makassar. Balik itu untuk Makassar. Ngajar itu kan? Untuk ngajar, betul. Oke. Baru setelah itu ambil lagi S3 itu berarti S3 udah itu berjalan, udah ambil ya? udah ngambil. Iya, tadi di tengah-tengah itu. Oke. Gitu. Baru setelah itu jarak jauh lalu COVID. Jadi 2019 akhir kan, 2020 awal COVID. Ya. Nah, kira-kira kayak Dan gitu. itu belum kesini lagi waktu itu ya? Belum ya? 2019 sempat kesini, menjelang bulan 7 saya datang lagi, bulan 4 saya balik, bulan 7 datang lagi ngurus cuti. Oke, yang satu kali itu. Setelah itu COVID. Kayak gitu disuruh bayar SPP. Waduh, beasiswa habis ya. Beasiswa berapa? 3 tahun. Dan itu udah habis. Waduh, COVID pula. Nggak ada dipakai bayar ya. Kayaknya biarin aja kayak gitu. Tapi akhirnya tetap dikerjain dari jauh. Oke. Itu kesempatan juga karena saya pulang kampung sekalian masuk riset. Oh, sekali karena mata kuliah macam juga udah selesai kan? Jadi kan mata kuliah di S3 itu saya cuma 5 mata kuliah. Oke. 5 mata kuliah. Berarti doang. itu cukup 1 semester atau 2 semester? Cukup 1 semester ya? Itu kan mata kuliah umum aja, pendalaman untuk filsafat yang dasar, metodologi 1, dan ada mata kuliah tambahan tak ambil 1. Baru setelah itu full riset untuk S3. Kayak gitu. Jadi ada berkahnya karena saya pulang kampung ke Kajang itu sekalian live in di lokasi penelitian. Oke. Tapi itu berarti dekat rumah ya? Maksudnya area penelitian itu dengan sekitar rumah 25 kiloan kali ya. Ya itu dekat. Cukup menurutku dekat. Itu dekat. Ya, cukup dekat. Dekat itu. Dari rumah orang tua ya. Iya. Tapi kan dulu kecil di sana kan? Kecil di sana. Kecil sampai umur berapa? Umur 12 tahun. Oh, baru begitu 12 tahun masuk pondok. Oke. 6 tahun. Pondoknya kebetulan di Makassar. 6 tahun di pondok. Gitu. Baru lanjut kuliah. Oke. Awalnya kan waktu pas ke pondok itu saya pengen dari awal lanjut di sini. Cuma orang tua mungkin karena dia tidak punya, bukan berlatar pendidikan tinggi ya. Ya pendidikannya rendah gitu, cuma tamatan SMA. Akhirnya dia berpikir ngapain ke Jogja? Itu kan sana kampus, sini kampus juga. Nah, kira-kira kayak gitu. Sama-sama kampus, sama-sama kan? kampus. Dekat. Di sana sekolah, di sini juga bisa sekolah kayak gitu. Iya. Alasannya sudahlah. Kita di Makassar. Oke. Berarti kalau di Kajang itu sampai umur 12. Tapi masuknya Kajang juga. Kajang juga kecamatan. Cuma desanya aja yang beda. Beda desa. Itu 12 tahun berarti kan
masa kecil kan hitungannya di sana kan. Masa kecil di sana, lahir di sana. Kalau bahasa dia masuknya Konjo tadi yang konjo saya tadi bilang, itu. yang lebih dekat Itu ke bisa Makassar. juga berarti. Bisa dong, masa bahasa ibu nggak bisa. Kalau komunikasi dengan bapak ibu berarti pakai Iya, itu. pakai bahasa itu. Oh, Karena oke. bahasa Indonesianya ibu itu agak belepotan. Maksudnya Oh. nggak terlalu lancar ya. Biasa di kampung kan yang Ah. bahasa sehari-harinya begitu. Tapi kalau pas di Makassar itu kan ketemu bahasa Makassar ada sendiri ta? Lalu Bugis juga ada sendiri. Dan mereka banyak komunitas di banyak. Makassar itu bisa nggak? Kota yang Juga. heterogen. Karena satu ya, karena Makassar itu dekat dengan bahasa kami. Akhirnya ya cuma 1-2 kata aja yang selisih. Makanya saya bilang Konjo dan Makassar itu sebenarnya ya mirip-mirip gitu ya. Ya sama aja sebenarnya. Oke. Nah, akhirnya bisa bahasa Makassar. Bugis justru aneh. Saya belajar bahasa Bugis itu di Jogja. Aneh nggak? Karena asrama itu banyak orang Bugis di asrama. Saya kebetulan tinggal di asrama Sulawesi selama 3 tahun ya. Di sana banyak orang Bone. Pokoknya relatif lebih banyak orang Bugis daripada orang Makassar. Dan sana justru saya belajar. Jadi Jogja ini ngajarin 2 bahasa sekaligus. Bahasa Jawa, siti-siti yo. Dengan bahasa Bugis. Oke. Tapi motivasinya beda kalau bahasa Jawa. Oh, beda. Apa perlu dibuka di sini ya? Oke. Itu sebelum menikah. Ya, sebelum menikah. Kalau bahasa tadi Bugis di asrama dan bisa untuk ngobrol. Bisa ngobrol sedikit awalnya ya, sampai akhirnya dapat istri orang Bugis. Oh, istrinya orang Bugis. Istri orang Bugis. Oh, lancar. Akhirnya lancar. Oh, luar biasa. Berarti bisa banyak bahasa ini. Iya, bisa dibilang poliglot ya. Padahal enggak ya. Berapa bahasa jadinya? Kira-kira yang bahasa daerah aja deh. Bahasa daerah kalau kita bedakan Konjo ya. Itu mungkin 3. Kalau kita bedakan Konjo, tapi kalau 3 2 bahasa daerah. Oke. Bahasa Jawa kalau orang ngomong saya ngerti tuh. Cuma kadang-kadang kalau ngobrol apalagi udah lancar, udah ada banyak hal yang nggak bisa diucapkan. Tapi ngerti. Ya itu kalau bahasa daerah. Lalu ada bahasa kalau bahasa Indonesia, asing, bahasa Inggris, bahasa Arab pasti mestinya. Berapa tadi? 6 ya. Tapi ya begitu. Itu kalau di Eropa udah kelihatan orang Eropa ke sini kelihatan udah pinter, bahasanya banyak sekali. Gitu waktu ya. saya tes IELTS kan, IELTS dia tanya, berapa bahasa yang kukuasai? Saya bilang many languages. Jadi dengan bedanya kan berapa? Ada 6 itu udah luar biasa. Kalau di sana kan kayaknya pas saya kan dulu ngurusin volunteer ya di sini dari Eropa ya beberapa. Tanya, bisa bahasa Jerman, Belanda, Inggris. Banyak sekali. Tapi mereka juga tetanggaan, tak pikir ya sama dengan kita kalau ini cuma jadi bahasa negaranya, kan? betul. Gitu. Nah, kalau Kajang sendiri ini karena menjadi basis riset untuk S3 ya. Apa sih yang menarik gitu? Itu menjadi apalagi itu area yang sebenarnya masa kecil di sana, tapi 12 tahun yang mungkin dulu juga nggak terlalu mikir yang berat-berat kan di sana. Yang menarik bagi Kajang itu pertama ya, dia selalu menjadi subculture. Dia dianggap betul-betul dianggap sebagai subculture. Buktinya misalnya Konjo itu disebut sebagai bahasa apalagi namanya Proto Makassar. Terus Makassar yang mana? Proto Makassar. Okay. Dia dianggap sebagai bahasa sub Makassar atau Proto Makassar kan. Jadi artinya dia subculture dari Makassar. Makassar pinggiran kata lainnya. Istilah lainnya. Nah, dari sini kan ada upaya meminggirkan ini. Apa benar nih? Terus soal kapan dominan tuh? Dan yang dominan dan yang dimarginalkan kan. Terus saya bertanya, apa benar mereka betul-betul sub? Jangan-jangan yang pusat Makassar dulu di sana. Nah, itu kemudian dibuktikan misalnya dengan beberapa riset belakangan para Indonesianis, termasuk misalnya Pelras, penulisnya Manusia Bugis, dia
Christian Peras ya, Nah, yang menulis di Bugis, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Manusia Bugis, itu menyebut bahwa salah satu daerah tertua di Sulawesi Selatan atau kebudayaan tertua itu di Kajang. oh gitu. Nah, justru bukan di Makassar yang disebutkan, salah satu ya. Oke. Nah. Nah, itu dengan ditemukannya berapa prasasti megalitikum di sana misalnya. Nah, mulai bertanya-tanya kok begini. Kedua, itu ada artikel lain dari Martin Rosler misalnya yang menyebut bahwa agama indigenous religion ya, agama leluhur yang ada di sana itu dia sebut sebagai agama asli sebelum masuknya Islam misalnya di sana. Jadi agama lama ya. Nah, salah satu yang bertahan itu di Kajang Sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Nah, makanya di sini ini nih yang menarik. Kok enggak hilang kalau dianggap masih dia adalah agama pra-Islam, kenapa bisa bertahan? Okay. Gimana apalagi namanya sikap defense-nya ya? Bagaimana dia bertahan itu di tengah gempuran. Maksud saya proses islamisasi yang berlangsung secara politik misalnya. Oke. Kayak begitu. Selain soal agama, apakah juga ada soal kultur dalam konteks membatasi diri tadi? Misalnya kayak Baduy. Betul, persis gitu. Agak mirip. Dia punya itu tadi, akhirnya membagi area dalam dan luar. Dia mau lokalisir dirinya. Nah, itu kan bagian daripada sistem of defense-nya mereka. Nah, itu yang maksud saya menjadikan tempat ini menarik. Dan banyak yang meriset itu dari hasil penelusuran saya ya, ada lebih 500 riset yang menulis soal itu. Oh gitu, banyak ya? Menulis tentang Kajang. Lebih banyak apa? Antropologi? Antropologi yang banyak. Iya. Lingkungan banyak. Kalau berdasarkan pemetaan saya, ada 3 topik besar di sana. Pertama, isu kebudayaan. Kedua, itu isu lingkungan. Oke. Dan yang ketiga itu isu agama. Itu yang tema besar yang yang selalu menjadi perhatian untuk tempat ini. Dan itu nggak main-main, lebih 500 riset. Oke. Nah, tapi setelah saya baca hampir seluruh naskah ini, saya bertanya-tanya, ini apa sih yang ini? Pokoknya tidak memuaskan. Pertama misalnya dari sisi tempat ini, itu hampir para peneliti ya, itu melihatnya secara taken for granted bahwa ini pembagian wilayah ini dari dulu sampai sekarang ada, nggak ada penjelasan. Nah, secara akademik saya mulai bertanya-tanya, apa iya? Tidakkah segala sesuatu itu punya akar historisnya gitu, punya asal usulnya? Nah, itulah yang kemudian coba saya telusuri. Oke. Lalu apa yang membuat akhirnya menjadi beda? Di riset ini garis besarnya gimana? Garis besarnya ya, riset. Pada akhirnya saya bilang mereka melokalisir diri itu karena ada proses sosial, ada proses sosial yang berlangsung di periode tertentu dalam konteks riset ini di masa lalu gitu, khususnya pada saat kuat-kuatnya kerajaan Goa mengekspansi wilayah-wilayah sekitarnya. Dan ekspansi ini beriringan dengan islamisasi. Nah, akhirnya masyarakat ini karena dia tidak punya power untuk melawan, dia berusaha untuk menegosiasikannya. Nah, dia bernegosiasi. Oke, kau kuasai saya, tapi tolong kasih area khusus ya di sekitar sini. Tolong jangan diganggu di sini ya. Nah, kau kuasai secara politik, tapi di sini jangan diganggu ya. Kasih sedikit tempat untuk saya. Kira-kira kayak gitu. Kalau secara ini keseharian, kalau di Baduy kan ada Baduy dalam Baduy luar gitu akhirnya. Walaupun mungkin ada yang luar banget gitu. Tapi kan teknologi masih Baduy luar itu masih memungkinkan agak untuk mirip istilahnya memanfaatkan gitu. Agak mirip. Yang dalam, nah itu sama. Agak mirip. Jadi di dalam itu nggak ada pemanfaatan teknologi. Penolakan terhadap itu, misalnya dalam satu pasalnya ya, Pasangri Kajang, dia menyebutnya Pasangri Kajang. Ini tradisi oral ya.
oral tradition gitu, menyebut bahwa ada istilahnya kasipali itu tabu begitu, tabu untuk memasukkan barang-barang teknologi bagi mereka. Jika itu dilakukan, maka akan punya konsekuensi. Pada intinya masyarakat di dalam itu hidup asketik ya, asketik. Karena ternyata di dalam risetku saya menafsir bahwa hidup asketisme di dalam masyarakat Kajang itu adalah bagian dari cara mereka melawan. Oke. Tapi itu kayak listrik berarti nggak? Listrik nggak ada. Oke. Bahkan masuk di daerah situ nggak bisa pakai sandal. Oke. Tapi adem ya kalau kita masuk di situ. Itu wilayah pegunungan, wilayah juga? Hutan. Dia bukit-bukit ya, perbukitan. Kemudian dikelilingi oleh hutan. Jadi hutan adat itu sendiri ada lebih 300, kalau nggak salah 330 sekian hektar itu. Yang sudah punya SK dari Kementerian Kehutanan kan. Oke, hutan adatnya sana ya. Karena saya sempat ke Baduy ya, di masuknya dia Kabupaten Lebak kalau nggak salah itu kan. Itu juga memang kalau motret masih memungkinkan ya pengunjung ya main itu di Baduy luar masih mungkin motret. Dalam ya nggak boleh, saya nggak sempat masuk ke dalam karena harus nginap gitu. Nah, apakah di sana juga teknologi itu kayak gitu? Sama. Bahkan di Kajang itu saya lihat belakangan sudah ada yang berusaha mencoba ngambil gambar apa dan seterusnya ya. Tetapi di dalam aturan situ sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh motret apa dan seterusnya. Tapi ya dalam perkembangan bagi saya pribadi ya, sampai kapan kita akan menahan ini? Kita harus punya formula untuk itu gitu. Saya tidak sepaham misalnya ya dengan misalnya gagasannya kelompok-kelompok aman itu yang membiarkan hidup mereka lepas begitu saja. Dia punya mekanisme begitu dan biarin aja begitu semua. Mereka bahagia kok dengan cara itu. Saya nggak setuju dengan cara itu. Bagi saya ini model-model gagasan esensialisme ya, yang melihat manusia itu ada yang begini ya akan begitu selamanya. Biarin aja begitu. Nggak bisa. Karena mereka itu nggak lepas dari relasinya dengan dunia sekitarnya, dunia luar. Bahkan mereka sudah terhisap, sudah terhubung misalnya dengan pasar. Semua komoditas yang mereka produksi itu harus dijual di pasar. Dan kalau perubahan itu berasalnya dari mereka sendiri, dari istilah internal, itu kan cenderung lebih berbeda ya daripada ada usaha dari luar. Gini ya pasang listrik gitu kan. Tapi kalau itu dari dalam ya itu kebijakan mereka lah kira-kira, terserah gitu. Dan hasil risetnya kemarin si Aman itu tahun 2021 kalau nggak salah, 2020-2021 masih mengasumsikan yang soal Kajang itu mengasumsikan masyarakat Kajang ini subsisten bahwa dia bisa hidup dengan model atau mode produksinya sendiri. Bagi saya ini satu cara pandang yang yang dari jauh gitu, yang miopik, yang rabun gitu. Karena faktanya orang-orang Kajang itu, khususnya yang saya maksud yang di dalam, itu tidak bisa lagi hidup subsisten. Kenapa saya bilang? Penduduk bertambah, lahan itu aja, ya kan? Iya, benar-benar. Akhirnya lahan yang sedikit ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akhirnya apa? Mereka ini ketika antar panen, pasca tanam sebelum panen, mereka untuk memenuhi hidupnya banyak yang ke kota jadi buruh bangunan. Nah, fenomena itu ada. Fenomena itu justru masif. Ini yang tidak dipotret oleh misalnya ya kelompok aman, aliansi masyarakat adat ya. Oke. Saya kira itu menarik di di bahasan yang lebih serius. Ini sekedar memberikan ini kita kok serius ya. Tapi menarik karena memang itu memberikan
gambaran lah ya soal beberapa wilayah dan ternyata punya kekhasan khusus gitu. Betul. Karena ada beberapa wilayah lain juga yang mungkin tadi tidak mirip itu ya. Betul. Di beberapa yang lain gitu. Betul. Dan itu menarik. Karena yang kita sedang ngobrol ini kan tamunya akademisi. Jadi mau nggak mau itulah. Pasti sedikit banyak tetap akademisi. Ya, betul. Nah, mungkin berikutnya kalau soal itu ada riset untuk daerah yang sama yang punya agak kemiripan ya. Tapi nantilah ya. Nanti ya. Kita pinggirkan aja dulu. Jadi karena pengalaman Mas Abi ini kan kalau saya melihatnya beragam ya, karena jalur ini pendidikan akademisnya kan cukup panjang ya, tapi panjang dalam arti banyak tadi itu. Betul. Dan zigzag. Ya? dan itu menjadi kaya. Seorang filsuf itu harus perspektifnya lebih luas. Iya. Itu jadi bahasa bagusnya sedito alasan. gitu. Nah, kalau ini soal Kajang sudah, soal ke depan karena jelas ini dunia akademis yang akan cenderung lebih difokuskan ya oleh Mas Abi. Kira-kira ininya lebih ke apa? Mungkin riset-riset seperti apa yang mungkin istilahnya kalau fokus itu si A itu dia bidang ini paling oke sih ini paling. Sebenarnya apa yang difokuskan oleh Mas Abi? Ya, jadi fokus disertasi kan sebenarnya itu di judulnya kan epistemic violence ya, topik utamanya epistemic violence. Untuk bahasan ini sendiri itu masuk di filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan ini cukup luas ya. Nah, mungkin fokusnya akan ke sana. Subaltern studies, politik apalagi namanya? Salah satu fokus di sini itu adalah politik pengetahuan. Pengetahuan selama ini dilihat secara das ding angsi ya, atau dia bersifat netral ya. Ternyata enggak, dia punya dimensi politis, dan dimensi politik itu memberikan penetrasi terhadap produksi pengetahuan. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi fokus saya ke depan. Dan ini masih cakupan di dalam apalagi namanya filsafat pengetahuan, atau yang lebih luas mungkin lebih kecil mungkin dari filsafat pengetahuan yang umum ya kita dengar ya filsafat ilmu. Tapi kalau di UIN Alauddin itu ngajarnya apa aja mata kuliah yang diambil? Filsafat ilmu, karena itu memang berarti sangat sangat terhubung dengan betul. Disertasinya betul. Dengan mata kan kuliah. Kalau masuk di kampus itu ada namanya mata kuliah binaan. Saya kebetulan mata kuliah binaannya filsafat ilmu. Yang lain mungkin ada mata kuliah lain mata kuliah lain itu metodologi penelitian filsafat. Kebetulan kemarin untuk di jurusan akidah dan filsafat Islam ya. Akidah ini kan istilah lainnya sebenarnya teologi. Saya kemudian memisah metodologi penelitian teologi dan metodologi penelitian filsafat. Untuk mata kuliah metodologi penelitian filsafat saya sendiri pengampunya. Nah, kemudian yang kedua itu orientalisme. Orientalisme itu kan bicara orientalisme itu kan bicara soal politik pengetahuan kan. Nah, kira-kira kayak selain masih saling berkaitan. Masih saling berkaitan. Jadi 3 bidang ini atau 3 mata kuliah ini yang sering dipercayakan ke saya. Kalau untuk filsafat ilmu kan memang mata kuliah binaan ya. Fakultasnya apa di sana? Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Berarti kalau main ke sana ke UIN Alauddin berarti fakultasnya jelas. Ke sini. Harus kalau main ke Makassar harus dikontak Mas atau datang berkunjung ke sana.
Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Karena biasanya kemarin transit. Iya, transit. Transit Soalnya cuma 1-2 jam itu kan enggak? soalnya bandara kan Maros, kampusnya ini di Goa. Oh, kampusnya di Goa. Di Goa. Dia di berapa sebelah, lama itu berarti? sekitar 35 menit, 40 menit. 40 menit. Oh, enggak nyampe 40. 1 jam. Aslinya mungkin enggak terlalu jauh ya. Kalau Tapi nggak kan macet, kalau nggak macet. itu masalahnya. Lalu juga kalau transit cuma 2 jam itu tetap enggak cukup. Iya, Kecuali betul. mungkin 5 jam masih memungkinkan. Ya betul. Masih. Transit aja sehari gitu. Sekalian itu ya. Iya. Oke, di sesi akhir karena kita ngobrol-ngobrol ini Ya, kurang lebih siap. 1 jam lah. Iya. Kurang lebih 1 jam. Nah, ini lebih ke apa ya? Soal dunia akademis di Indonesia itu menurut Mas Abi gimana? Karena kemarin juga ada misalkan kasus rektor Betul. kena, lalu mungkin juga kasus-kasus lain lah mungkin gitu ya. Nah, dunia akademis di Indonesia ini gimana? Kira-kira mau dibawa kemana? Soal jurnal tututan Scopus macam-macam itu. Gimana ini? Sebagai seorang ya, Betul. orang yang di dalam dunia akademisi. Personal ya. Nah, Saya melihat ironi pada perguruan tinggi. oke. Terkhusus di Indonesia misalnya. Pertama, soal arah dan tujuan perguruan tinggi kita di Indonesia itu tidak jelas. Ini mau kemana? Apa sih tujuannya? Apa sih tujuan produksi ilmu itu sendiri? Kira-kira kayak begitu. Kedua, kebijakan pendidikan atau politik pendidikan itu tidak pernah betul-betul untuk kepentingan negeri kita sebenarnya. Ini saya berani ngomong ya, bilang begitu. Karena gini, misalnya pada frasa lain kampus itu disebut otonom. Tetapi di sisi lain itu diintervensi, misalnya di dalam pemilihan rektor tuh. Itu dicontoh kecil. Jadi rektor kampus ini disebut otonom, syaratnya dia betul-betul otonom dong. Termasuk pada pemilihan rektor misalnya. Sekarang pemilihan rektor itu 35% oleh menteri. Sementara menteri sendiri adalah jabatan politik. Istilahnya itu 35% sangat menentukan nih. Sangat menentukan. Itu di Kemendikbud. Di Kementerian Pendidikan ya. Berbeda di Kementerian Agama, lebih parah, 100%. Oh gitu? Iya, jadi fungsi senat itu sama sekali hilang. Nggak ada lagi fungsi memilihnya, hanya merekomendasikan. Oh, begitu. Misalnya, makanya kan alurnya menteri milih rektor, rektor milih dekan dan wakil rektornya, dekan milih ketua jurusannya. Jadi sistemnya top down. Oh gitu. Oh enggak model kayak pilihan gitu enggak ya? Enggak. Dipilih. Jadi pilihannya dari atas. Gimana nih mau tumbuh demokrasi kalau kampus saja nggak ada demokrasinya? Oke. Oh, beda ya ternyata yang di bawah Kemenak dan Kemendikbud itu. Beda. Jadi gimana kampus itu sebagai magistratum et scholarium kalau begitu. Jadi tempatnya para ahli untuk berkumpul gimana? Itu tempatnya para orang yang dekat sama kekuasaan pada akhirnya. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi yang membuat saya cukup pesimis ya. Dan yang ketiga misalnya itu soal Scopus tuh. Yang di awal saya bilang itu tidak jelas arahnya. Karena apa? Scopus ini siapa gitu? Siapa? Kok begitu kuat dia menjadi standar akademik kita? Kenapa kita tidak bertanya? Apa sih tujuan kita memproduksi pengetahuan? Jadi kan yang aneh mas, tuh saya yang bikin, misalnya saya yang penelitian di masyarakatku toh, iya kan? Kemudian saya tulis. Setelah itu saya misalnya orang Indonesia, pengen tulisan ini pertama-tama dibaca tentu oleh masyarakatku, bukan orang luar dulu dong. Masa
karena alasan dibaca supaya ini hasanahnya dibaca orang luar, kemudian dibahasa Inggriskan. Saya berusaha untuk menginggriskan ini. Nah, setelah dipublish berbahasa Inggris, kemudian masyarakat yang pengen membaca itu harus berbahasa Inggris, ngakses berbahasa Inggris. Okay. Bagaimana dibaca oleh masyarakat kita? Siapa sih yang bisa berbahasa Inggris? Nah, ini memudahkan orang lain untuk membaca, tetapi tidak memudahkan masyarakat kita sendiri. Nah, pertanyaannya, pengetahuan itu untuk siapa? Itu ironi yang, aduh. Dan soal juga ada membayar untuk publikasi. Belum lagi soal yang membayar ya. Jadi ini bentuk kolonisasi pengetahuan. Kebetulan fokus saya. Lah ya ini karena pertanyaan karena berhubungan itu. Bagi saya ini adalah bentuk kolonisasi pengetahuan. Gimana? Saya meriset, mengeluarkan duit, kemudian dengan tenaga dan energi ya. Setelah itu saya kemudian untuk mempublish ini di luar harus membayar. Dan biayanya nggak sedikit. Sudah saya kasih informasinya, harus saya bayar. Seperti waktu zaman dulu misalnya di Makassar itu ada perjanjian Bongaya, berperang melawan kolonial Belanda begitu. Setelah itu kalah Makassar, semua kerugian Makassar ditanggung sendiri, termasuk biaya perang yang dikeluarkan oleh Belanda. Ini kan persis. Saya sudah rugi misalnya. Untuk risetnya, biaya macam-macam. Kemudian harus bayar lagi untuk publikasi. Dan ini gratis untuk lo. Dia gratis, lalu orang nanti yang mau ngakses itu gratis. Bayar. Orang yang mau, ada dua model. Ada jadi model. Open access itu tidak berbayar. Jadi ada yang memang yang gratis bagi para penulis, ada juga yang tidak berbayar. Tapi itu terbatas. Maksud saya, tidak masalah kita menetapkan standar, tapi jangan standar luar dong yang mau pakai. Kan kita tahu Scopus itu bernaung di salah satu perusahaan namanya Elsevier, berpusat di Belanda. Itu siapa? Milik siapa? Dan tujuannya apa? Kira-kira kayak begitu. Ada Web of Science ini dia dibawa perusahaan Clarivate di Belanda. Di Amerika Serikat dan Inggris. Ini kapitalisasi pengetahuan yang nyata. Kapitalisasi pengetahuan. Dan dalam konteks kita di Indonesia ini bagian dari model-model kolonisasi pengetahuan. Dan kita begitu berbangga ya. Saya terbit di sini di situ. Kita nggak lagi kembali pada kitah perguruan tinggi misalnya sebagaimana yang disebut oleh Hatta ya, Bung Hatta. Ya harus bermanfaat untuk negerinya. Kira-kira kayak itu temanya gitu. Jadi nanti kayak diskusi semalam ya, kolonisasi epistemologi. Dekolonisasi epistemologi kan setelah dekolonisasi kan harus ada dekolonisasi. Kira-kira gitu. Itu bagian dari satu subbab disertasi saya. Kalau diteruskan ini nanti semakin berat. Iya betul. Semakin berat dan ini udah kurang lebih 1 jam. Siap. Ini terima kasih ini Mas Abi nih kunjungannya. Sami, Mas. Karena belum tahu kapan ke Jogja lagi gitu. Iya betul. Iya kan. Jadi ada kesempatan walaupun kemarin sempat ke sini tapi kan kita ngobrol-ngobrol santai kan. Betul itu dan lah ini kesempatan bisa buat kenang-kenangan. Nanti kalau di Makassar adalah kenangan di jam minimal video ngobrol sama. Kemarin kan direkamnya sama semesta ya. Iya. Kira-kira gitu. Gitu. Sementara gitu ya, Mas Abi, thank you. Semoga bertemu lain waktu. Amin. Terima kasih.